Perang Padri. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri terjadi di tanah Minangkabau, Sumatera Barat pada tahun 1821 sampai 1837. Perang ini digerakkan oleh para pembaru Islam. Perang Padri sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Pertentangan itu dimanfaatkan sebagai pintu masuk bagi Belanda untuk campur tangan dalam urusan Minangkabau. Perlu dipahami, sekalipun masyarakat Minangkabau sudah memeluk agama Islam, tetapi sebagian masyarakat masih memegang teguh adat dan kebiasaan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam melaksanakan pemurnian praktik ajaran Islam, kaum Padri menentang praktik berbagai adat dari kebiasaan kaum adat yang memang dilarang dalam ajaran Islam, seperti berjudi, menyabung ayam, dan minum minuman keras. Kaum adat yang mendapat dukungan dari beberapa pejabat penting kerajaan menolak gerakan kaum Padri. Terjadilah pertentangan antara kedua belah pihak dan timbullah bentrokan antara keduanya. Pada tahun 1821, pemerintah Hindia Belanda mengangkat James Dupuy sebagai presiden di Minangkabau. Pada tanggal 10 Februari 1821, Dupuy mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat Tuanku Surwaso dan 14 penghulu Minangkabau. Berdasarkan perjanjian ini, maka beberapa daerah kemudian diduduki oleh Belanda. Pada tanggal 18 Februari 1821, Belanda yang telah diberi kemudahan oleh kaum adat berhasil menduduki Simawang. Di daerah ini telah ditempatkan 2 meriam dan 100 orang serdadu Belanda. Tindakan Belanda ini ditentang keras oleh kaum Padri pada tahun 1821. Disitulah meletuslah Perang Padri. Jalannya perlawanan. Fase pertama 1821 sampai 1822. Pada fase pertama, kaum Padri menyerang pos-pos dan pencegatan terhadap patroli-patroli Belanda. Bulan September 1821, pos-pos Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Begitu pula dengan pos-pos lain seperti Soli Air dan Sipinang. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk mengadakan serangan di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pasukan Padri menggunakan senjata-senjata tradisional seperti tombak dan parang, sedangkan Belanda dengan kekuatan 200 orang serdadu Eropa ditambah sekitar 10.000 pasukan orang pribumi termasuk juga kaum adat. Belanda menggunakan senjata-senjata lebih modern seperti meriam dan senjata api lainnya. Pertempuran ini memakan banyak korban. Di pihak Tuanku Pasaman kehilangan 350 orang prajurit termasuk putra Tuanku Pasaman. Begitu juga Belanda tidak sedikit kehilangan pasukannya. Tuanku Pasaman dengan sisa pasukannya kemudian mengundurkan diri ke Lintau. Perlawanan kaum Padri muncul di berbagai tempat. Tuanku Pasaman memusatkan perjuangannya di Lintau dan Tuanku Nanrenceh memimpin pasukannya di sekitar Baso. Pasukan Tuanku Nanrenceh harus menghadapi pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Govinet. Periode tahun 1821 sampai 1825,
Serangan-serangan kaum Padri memang meluas di seluruh tanah Minangkabau. Bulan September 1822, kaum Padri berhasil mengusir Belanda dari Sungai Puar, Guguk Sigandang, dan Tanjung Alam. Menyusul kemudian di Borneo, kaum Padri harus menghadapi pasukan PH Marinus. Pada tahun 1823, pasukan Padri berhasil mengalahkan tentara Belanda di Kapau. Kesatuan kaum Padri yang terkenal berpusat di Bonjol, pemimpin mereka adalah Peto Syarif. Peto Syarif inilah yang dalam sejarah Perang Padri dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Ia sangat gigih memimpin kaum Padri untuk melawan kekejaman dan keserakahan Belanda di tanah Minangkabau. Belanda merasa kewalahan dalam melawan kaum Padri sehingga mengambil strategi damai. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Januari 1824 tercapailah perundingan damai antara Belanda dengan kaum Padri di wilayah Alahan Panjang. Perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Tuanku Imam Bonjol tidak keberatan dengan adanya perjanjian damai tersebut. Akan tetapi, Belanda justru memanfaatkan perdamaian tersebut untuk menduduki daerah-daerah lain. Fase kedua, 1825 sampai 1830. Tahun itu merupakan tahun yang sangat penting sehingga bagi Belanda digunakan sebagai bagian strategi dalam menghadapi perlawanan kaum Padri di Sumatera Barat. Bagi Belanda, tahun itu digunakan untuk sedikit mengendorkan ofensifnya dalam Perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Oleh karena itu, Kolonel de Storrs yang merupakan pengusaha sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Kaum Padri tidak begitu menghiraukan ajakan damai dari Belanda karena Belanda sudah biasa bersikap licik. Kemudian Belanda meminta bantuan kepada seorang keturunan Arab, Sulaiman Al-Jufri. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak, kemudian menemui Tuanku Lintau ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nanrenceh. Itulah sebabnya pada tanggal 15 November 1825 ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Sarwaso, Padang, Guguk Sigandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Yang ketiga, kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang keempat, secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga, tahun 1830 sampai 1837. Pada fase ini adalah perang semesta rakyat Minangkabau. Semenjak tahun 1831, kaum adat dan kaum Padri bersatu di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol. Pertempuran ini berakhir pada saat Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibawa ke Padang. Selanjutnya diasingkan ke Cianjur pada tahun 1838. Kemudian pada tahun 1893 dipindahkan ke Ambon. 3 tahun kemudian dipindahkan ke Manado hingga pada tanggal 6 November 1964 pada usia 92 tahun beliau meninggal dunia. Kesimpulan dari perang ini adalah perang ini menunjukkan semangat juang dan kegigihan rakyat Minangkabau dalam mempertahankan agama, tanah air, dan budaya mereka
dari ancaman-ancaman dari penjajahan Belanda.